Masa ya bun, sekarang kita ngobrol. Ngobrol bareng ahli bersama Nadia dan Quita. Kapan sih sebenarnya kita harus ditanganin lebih? Itu sebenarnya boleh nggak sih dok digunakan secara bebas di luar dari dampingan dokter? Istirahat di rumahnya nih berapa lama sih dok? Anak kan pasti kayak, aduh bosen pengen sekolah, bosen pengen keluar. Nah itu gimana tuh dok? Sebelumnya kita udah bahas nih banyak banget pencemaran udara itu dampaknya apa ke anak dan juga penyakit-penyakit yang udah dibahas selain dari pernapasan, ternyata dari kulit, dari apa juga pusing banget ya. Oke, sekarang kita ngomongin gejala spesifiknya nih dok. Gejala apa yang sangat khas diakibatkan oleh polusi udara ini, baik pernapasan ataupun lainnya? Iya. Gejala khas tuh maksudnya berarti kita bicarain yang pertama-tama kelihatan gitu ya. Satu, paling mudah nih, matanya jadi merah, gatal, berair. Terus turun ke bawah, hidungnya jadi gatal, mudah bersin ya. Kemudian turun lagi ke bawah, jadinya kalau mungkin di mulut itu jadinya mukosa itu ini ya sekitaran kayak bibir kita gitu ya, itu jadi lebih terasa lebih kering gitu ya. Kemudian juga kalau pernafasan nih itu jadinya anaknya batuk, apalagi yang memang udah punya bakat alergi ya gitu, nggak pakai polusi udara aja dia emang udah mudah batuk karena misalnya alergi sama debu atau alergi sama bulu hewan ya. Nah itu kalau dia kena polusi udara tambah bakat alergi ya batuknya makin menjadi dan terus menerus gitu. Kita kenal namanya kalau kayak gitu batuknya tuh spastik ya. Jadi kadang-kadang kayak gini nih kayak gitu. Nanti stop sedikit lagi batuk lagi kayak gitu. Muncul gitu maksudnya iya jadi timbul-muncul kita jadi mikir iya jadi pertama kayak batuk-batuk yang kalau kita tuh kan suka ditanya misalnya lagi flu ya gitu, enggak ini lagi batuk alergi aja gitu. Nah mungkin pernah merasakan itu ya. Iya benar. Nah kira-kira kayak seperti itu rasanya. Jadi gatal terus ya, terasa tenggorokannya gatal sehingga kita terpicu untuk batuk. Itu sebenarnya mekanisme alamiah tubuh kita sih, supaya kalau ada sesuatu zat asing dari saluran nafas, tubuh kita itu akan mengeluarkan. Nah, dengan cara batuk tadi. Batuk bersin gitu ya. Batuk bersin. Nah kalau yang alergi itu yang tadi ya ada contohnya udah di depan. Seperti itu, namanya batuknya spastik. Gejala awalnya mirip saya pas ngejar deadline sih dok, mata merah, mulut kering gitu. Tapi nggak batuk aja. Stres itu. Ditambah lagi kan. Iya lagi saya ya. Terus kalau misalnya berlanjut ya itu ya pada mereka yang memang asma juga jadinya nafasnya lebih panjang, kayak terdengarnya tuh ngik-ngik misalnya gitu. Atau kalau nggak ngik-ngik, tarik nafas, keluar nafasnya jadi lebih panjang gitu. Nanti bisa juga tuh kemudian kalau makin lama tidak tertangani jadi sesak napas ya, itu yang kita takutkan gitu kan. Selain yang organ-organ lain yang tadi udah disebutin, ada kulit juga, jadi kulitnya juga bisa gatel karena iritasi gitu. Itu yang awal-awal. Saya nanya. Iya silakan. Ini kan kita belum tahu ya ujungnya kapan ya. Semoga cepat teratasi ya. Amin. Ayo amin. Nah, ya. Nih ayah bunda ini kan pasti udah ada beberapa yang udah pernah anaknya ngalamin yang kayak gejala-gejala tadi sampai masuk rumah sakit. Kayak aku pernah anakku sampai kena bronkonomoni gitu kan. Nah dengar-dengar kan kalau kayak gitu bisa berulang gitu. Dan pencetusnya bisa aja dari common cold gitu dok. Nah sementara common cold itu nggak butuh obat kan ya dok ya. Nggak perlu obat atau istirahat. Istirahat cukup. Nah itu kapan sih sebenarnya kita harus ditanganin lebih lebih seriusnya tuh? Iya. Mungkin saya sedikit koreksi aja ya. Kalau common cold itu biasanya penyebab paling banyaknya kan rhinovirus. Nah dia itu tidak bisa sebabkan infeksi saluran napas bawah ya atau pneumonia gitu. Tapi kalau yang
common cold-nya karena virus influenza misalnya ya, itu memang dia bisa menyebabkan infeksi saluran napas bawah atau pneumonia atau bronkopneumonia. Pencegahannya jadinya seperti apa ya? Atau red flag-nya ya, betul, red flag-nya. gitu. Warning sign-nya kayak gimana sih? Jangan sampai telat. Misalnya melihat anak, kita kan kalau orang tua sering lihat anak biasanya aktif nih, ceria gitu ya, periang. Tiba-tiba dia lebih mau tidur aja. Terus dia lemes, nafsu makan minumnya berkurang drastis gitu. Kemudian juga dia udah nggak mau aktif deh, nggak mau bergerak gitu. Nah itu kita udah curiga deh itu. Itu yang paling mudah ya, paling mudah buat terlihat buat orang tua ya, perubahan sikap anak secara umum. Nah kalau ada seperti itu udah termasuk warning sign atau red flag gitu. Cuman kalau kayak batuk-batuk yang terus gitu kan ganggu juga ya, sampai lagi tidur. Ya benar. Yang kedua nih, kita bergerak yang kedua, kalau memang batuknya bener-bener ganggu tidur, ganggu istirahat, ganggu aktivitas. Jadi setiap dia gerak sedikit batuk, setiap dia mau makan muntah karena batuknya itu ya. Nah itu juga kita red flag, gitu, warning sign. Ini harus ditata laksana nih gitu ya. Tata laksananya seperti apa? Ya tentu konsultasi ke dokter secara langsung itu yang lebih ideal gitu ya. Jadi tidak bisa jadi dokter sendirilah istilahnya. Nggak boleh pakai obat warung gitu ya dok. Nah pertanyaan ini menarik juga gitu ya, karena obat warung ataupun obat bukan warung gitu ya. Ada efek sampingnya, efek samping yang kita itu nggak bisa prediksi ya. Contohnya buat anak-anak alergi, kalau dikasih obat flu atau obat batuk, cenderung dia malah makin parah batuknya. Gitu. Jadi itu hati-hati memang. Kenapa kita nggak boleh asal beli aja obat gitu ya. Walaupun dulunya misalnya pernah dikasih obat itu ataupun belum, apalagi yang belum pernah dikasih obat itu terus kita mau kasih, ya itu sih hati-hati banget gitu ya. Apalagi anaknya alergi. Harus ditegakkan dengan benar diagnosanya. Iya, gitu ya. Seringkali malah jadi lebih berat gitu, batuknya, pileknya gitu ya. Terutama sih batuknya yang biasanya lebih berat. Spastisnya makin berat, akhirnya jadi lebih susah nafas, ya kan? Lebih susah istirahat gitu. Itulah yang harus diperhatiin. Bukan cuman masalah dosisnya aja, ya kan? Kita kan mungkin berpikir, udah tahu kok dosisnya, udah tahu kok frekuensinya kayak kemarin gitu kan. Tapi kan mesti dilihat dulu nih, ini batuknya mengarah yang mana gitu. Apalagi kalau anaknya alergi. Karena terkait efek sampingnya ya. Ngomongin obat nih dok, nebulizer nih sekarang jadi alat yang dicari-cari sama bunda-bunda nih. Must have di rumah. Mahal pula ya. Nah, itu sebenarnya boleh nggak sih dok digunakan secara bebas di luar dari dampingan dokter? Iya. Dikit-dikit, aduh anakku batuk. Ibu. Iya benar. Jadi kalau anak-anak yang mengalami common cold, tadi kan balik lagi ya penyebabnya virus nih. Itu sebetulnya kalau memang ringan, tidak mengganggu aktivitas anak, dalam artinya dia masih bisa istirahat, makan minumnya masih cukup baik lah walaupun turun. Artinya kan kita sebenarnya masih bisa wait and see gitu ya. Nggak langsung harus buru-buru obat ini obat itu gitu ya. Nah salah satu yang bisa ngebantu juga adalah kita lakukan pembersihan saluran napas nih. Saluran nafas itu kan mulai dari hidung, ya kan? Kemudian baru nanti turun-turun ke bawah gitu ya. Ada tenggorokan gitu kan, faring kita nyebutnya. Nah, di situ ada peran dari yang namanya pemberian nasal salin. Pernah dengar juga ya, nasal salin yang semprot atau ditetes gitu. Nasal salin sebenarnya air garam ya. Cuman kalau yang udah dalam bentuk kemasan tentu dia udah diproses lah ya, anakku nggak mau lagi susah banget di steril gitu kan dengan standarnya, dengan standar tersertifikasi gitu. Tapi kan ada balik lagi nih tadi Mbak Wita bilang nggak mau ya, anak saya juga gitu. Nah itu kan iya banyak yang nggak mau gitu ya. Kalau yang mau ya bersyukurlah ya, udah bunyi. Ada yang malah seneng ya. Iya.
minta kan terus ya. Tapi banyak juga yang nggak suka. Kalau yang nggak suka gimana siasatinya gitu ya, buat kita nyebutnya kalau di istilah kedokterannya adalah airway clearance, jadi bersihan saluran napas gitu. Mucociliary clearance gitu. Jadi tujuannya mengeluarkan mukus atau lendir-lendir gitu ya yang numpuk, supaya nanti bisa bantu keluar dengan di tetesan atau spray itu. Tapi kalau yang nggak mau berarti kan kita harus pilih alternatif lain. Jadi yaitu salah satunya dengan alat nebulisasi. Tapi yang dikasih isinya yang tadi ya, nasal salin 0,9% gitu, bukan obat-obatan. Saya nggak sebut merek dia, tapi itu tahulah pasti bunda-bunda ini soal obat-obatnya gitu ya. Ya, itu nggak bisa sembarangan dikasih gitu. Itu ada indikasinya kapan harus dikasih obat yang inhalasi. Ya udah saya sebut ininya aja secara garis besar ya. Steroid, inhalasi steroid. Kapan yang inhalasi beta 2 agonis gitu ya. Pada kondisi mana-mana itu kan mungkin kalau yang awam tidak tahu secara pasti. Kalau mau ngasihnya nanti asal ngasih aja, yang ada satu buang biaya, itu harganya kan nggak murah ya. Iya betul. Yang kedua dosisnya juga belum tahu bener atau enggaknya kan. Jangankan awam, kadang-kadang medis aja itu juga kan kita masih terus harus lihat berdasarkan ininya ya, sediaannya beda-beda. Ada yang 1 milinya 250 mikro, ada yang 500 mikrogram. Nah, bingung kan? Iya benar. Jadi tentu harus dengan supervisi medis gitu ya. Terus yang ketiga, balik lagi soal efek samping. Inhalasi itu kalau tidak digunakan sesuai indikasinya juga bisa timbul efek samping gitu ya. Jadi kita harus ngelihat risk and benefitnya. Sebagai contoh, saya bukan nakut-nakutin sih. Tapi kayak misalnya ada obat inhalasi yang efek sampingnya itu bisa bikin debar-debar. Pada beberapa orang debar-debar mungkin masih bisa ditoleransi, tapi ada sejumlah orang juga debar-debarnya sampai hebat sekali, akhirnya dia panik gitu. Makin panik seseknya malah makin timbul, ya kan. Kemudian juga bisa mengganggu ritme dari aliran listrik jantung. Jadi kita kelihatannya itu sepele ya, tapi kalau mau ditelusur efek sampingnya ya seperti itu. Makanya kenapa nggak bisa sembarangan pakai obat inhalasi. Berarti ya kalau misalnya mau aman ya pakai sisedin itu tadi. Iya, kalau memang cuman buat awal-awal tujuannya buat bersihan saluran nafas gitu ya, yang bukan kasus-kasus yang berat, ya nasal salin bisa jadi alternatif pilihan. Kalau uap yang tradisional gitu anaknya ditunggingin dari mana gitu, itu bisa nggak dok? Ya itu saya pernah baca juga ya. Itu bisa, tapi mungkin nggak ditunggingin kali ya. Jadi misalnya di tempatnya itu nggak ada jualan nasal salin, nggak juga ada alat nebul, tapi adanya air panas, adanya baskom, adanya air garam, boleh. Tapi satu itu air panas, jadi pastikan anaknya jangan ditunggingin. Jadi harus pastikan ya jaraknya aman gitu, tetap terhirup, tapi jaraknya itu aman dengan air panas, jangan sampai kena ke anak. Gitu. Sama yang kedua juga ini ya, pastikan menggunakan airnya air matang gitu, air panasnya matang, pasti matang sih ya kalau air panas ya. Yang bisa jadi nggak juga sih kayak udah anget gitu, belum mendidih gitu. Habis dibuat buat teh bapaknya gitu. Udah dicampur ada bawang merah ya sekalian. Gunakan sih bisa mungkin airnya air matang ya. Jadi sterilnya itu kita setidaknya cukup terjamin lah ya. Jangan dibikin masalah baru. Iya benar. Ini selesai, kulitnya kenapa-napa gitu. Nah, terus nih dok, kan yang namanya batuk nggak cepet ya, nggak sehari 2 hari gitu ya dok, bisa berhari-hari. Nah, istirahat di rumahnya nih berapa lama sih dok? Anak kan pasti kayak, aduh bosen pengen sekolah, bosen pengen keluar. Nah itu gimana tuh dok? Iya, harusnya kalau memang penyebabnya virus nih, dia dalam 3 hari ke atas tuh mulai makin membaik. Batuknya udah berkurang secara frekuensi, secara intensitas, itu dia udah mulai berkurang.
Nanti 5 hari ke atas, dominannya sih antara 3 sampai 5 hari ke atas ya, itu udah mulai membaik tuh. Kalau memang murni virus dan manifestasinya ringan sedang gitu, harusnya udah membaik. Tapi kalau jadi istirahatnya kalau ditanya ya sekitar segitu. Tapi nggak betah biasanya dok, gimana? Ya nanti takutnya mungkin kita harus kasih pengertian memang ya ke si kecil ya, takutnya kamu bisa nularin ke yang lain, nanti kamu sakit lagi jadi nggak bisa main keluar. Terus aja tuh virusnya muter aja. Aku lanjutin ya. Nah jadi gimana kalau misalnya dalam 5 hari gitu ya ternyata batuknya makin memberat atau tetap seperti itu ya. Nah itu udah pasti saatnya sebaiknya dikonsultasikan supaya untuk ditata laksana ini apa perlu nggak ya pemberian obat tambahan, kayak contohnya misalnya selain obat suportif gitu ya sesuai kondisi anak juga mungkin apakah ada tempatnya pemberian antibiotik. Nah tapi tentu nggak boleh sembarangan juga pemberian antibiotik ya, nanti resisten. Terus si bakteri baiknya itu hilang ya? Iya betul, salah satunya efeknya mengganggu keseimbangan bakteri baik juga. Nih mau tahu nggak pencegahannya? Betul, biar nggak ngobatin terus kita bisa melakukan sesuatu loh. Nextnya ya.